Jumpa lagi di sini dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas alur cerita film yang dibintangi oleh aktor legendaris yaitu Jet Li. Film ini adalah film jadul, akan tetapi masih dapat dinikmati saat ini karena aksi-aksinya bikin kita pengen nonton lagi dan nonton lagi. Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan ada sekelompok teroris yang menuju ke sebuah sekolah dasar, yang dimana mereka bermaksud untuk menculik para siswa tersebut dengan tujuan balas dendam. Nah ini dia pemimpin mereka yaitu David Wong, yang ternyata dulunya adalah mantan veteran perang, spesialis ahli bom yang dipecat atas dasar perbuatannya sendiri. Mengapa balas dendamnya ke anak-anak? Usut punya usut ternyata terdapat anak serta istri dari pemimpin veteran perang yang menggantikan David saat ini. Ini dia sosok pemimpin yang menggantikan David yang bernama Letnan Kid. Kemudian Letnan Kid bersama pasukannya menuju ke bis, dan tiba-tiba salah satu anak buahnya tanpa sengaja menginjak ranjau, akibatnya satu anak buahnya mati di sini. Setelah itu Kid melakukan penyelamatan dengan sebuah tantangan yang harus dilewati, yaitu menjinakkan bom yang dipasang di bawah mobil tersebut. Di sela-sela itu, Kid mendapat panggilan telepon dari David. Di sini David mencurahkan kekesalannya karena dipecat, dan digantikan oleh Kid. Lalu Letnan Kid memohon agar jangan libatkan mereka, tetapi David tidak peduli. Sementara Letnan Kid harus memilih kabel yang mana yang harus diputus, karena waktu terus berjalan. Ternyata Kid telah salah memilih kabel untuk diputus, kini dia pun menjadi merasa bersalah dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Lalu dia pergi ke Hong Kong untuk mengasingkan diri. Beralih ke cerita 2 tahun kemudian, di sini terlihat ada seorang reporter wanita, kita sebut saja namanya Adele. Dia sedang mengunjungi sebuah lokasi syuting seorang aktor ternama bernama Frankie. Yang pada saat ini Frankie sangat terkenal di Hong Kong, karena dia dalam melakukan adegan berbahaya tidak pernah menggunakan Starnet, dan karena itulah Adele bersama stasiun TV-nya, bermaksud ingin meliput secara langsung untuk memastikan bahwa Frankie benar-benar melakukannya tanpa Starnet. Ternyata apa yang telah dicurigai Adele adalah benar, karena Frankie ternyata tidak jago-jago amat dalam beradegan kungfu, dan harus kalian tahu sosok Starman di belakang Frankie ini adalah si Kid. Selanjutnya saat di kantor, Adele bersama dengan asistennya langsung mengecek hasil liputannya. Disinilah Adele mengetahui bahwa Frankie menggunakan stuntman, lalu Adele langsung berencana mengungkap ini semua ke publik agar semua orang mengetahuinya. Si Kid selain menjadi seorang starman, ia juga menjadi seorang asisten Frankie. Semua itu ia lakukan demi bangkit dari masa lalunya yang sangat pahit. Di sisi lain ada Adele bersama asistennya sedang merekam kegiatan Frankie, namun si Kid mengetahuinya dan langsung menghampiri mereka. Berganti di suatu tempat sekelompok David Wong yang juga sedang berada di Hong Kong, dan mereka akan berencana merampok permata yang dipamerkan di sebuah hotel, yang nantinya Frankie juga akan hadir di hotel tersebut. Kelompok David kini terlihat sedang mempersiapkan semua apa yang dibutuhkan nantinya. Dan mereka terlebih dahulu membaca situasi dengan mengirim beberapa orang untuk menyamar menjadi petugas hotel. Pria ini adalah seorang petugas polisi Hong Kong yang bernama John, dan dia mempunyai pacar yang bertugas di hotel tersebut. Di sini John bermaksud akan menjemput pacarnya yang bernama Josie, karena mereka tengah ribut akibat si John yang tak pernah punya waktu untuknya. Dan di sini John berusaha menjelaskan kepada Josie bahwa pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan. John berharap baikan, akan tetapi John dicampakkan dan Josie memilih untuk pulang bersama temannya yang kita tahu adalah anak buahnya David Wong. John terus berusaha mengejar Josie, hingga akhirnya David datang di hadapannya. Di sini David menambah suasana John menjadi semakin memanas, karena David mencoba merayu Josie untuk pulang bersama. Keesokan harinya Frankie dan juga yang lainnya menghadiri pameran permata di sebuah mall.
Begitu mereka turun, langsung disambut oleh Adele dan juga asistennya yang juga ikut hadir. Selanjutnya si Kit yang ditugaskan oleh Frankie untuk berjaga di luar, tak sengaja ia berpapasan dengan David. Awalnya si Kit tak sadar karena dia tak pernah bertemu dengan David sebelumnya. Namun setelah mendengar ucapan David, Kit langsung teringat masa lalunya. Lalu Kit tanpa pikir panjang lagi langsung putar arah mobilnya untuk mengejar David. Kit yang tidak diperbolehkan masuk, lalu ia melaporkannya ke polisi bahwa dia curiga di sebuah hotel akan ada perampokan. Sementara itu, Frankie sedang asik bersama anak buahnya David, lalu kemudian sebuah permata mulai dipamerkan. Seketika semua mata tertuju melihat indahnya permata tersebut, dan saat itulah semua anak buah David bergerak untuk mengambil alih hotel itu. Frankie yang saat itu masih mencari wanita, tanpa sengaja melihat pembajakan hotel tersebut. Kemudian dengan pengecutnya Frankie langsung berusaha kabur. Namun sialnya dia masih dapat ketahuan oleh anak buah David. Saat Frankie hendak bersembunyi tiba-tiba ia bertemu dengan wanita yang ia cari. Akan tetapi tanpa ia sadari bahwa wanita tersebut adalah bagian dari mereka. Dan akhirnya Frankie pun tertangkap dan dijadikan sandera bersama dengan tamu yang lainnya. Setelah cukup lama pergi akhirnya Kit bersama dengan John. John adalah polisi satu-satunya yang merespon laporan si Kit. Lalu mereka masuk. Namun di sini si Kit langsung mengetahui kejanggalan dan akhirnya baku tembak pun terjadi. Kemudian setelah diketahui bahwa si Kit akan naik ke atas, anak buah David lainnya langsung mempercepat proses membuka kode permatanya. Dan akhirnya Kit pun telah sampai di atas dengan mengendarai mobil. Akibatnya pertempuran kembali terjadi di sini. Saat keadaan mendesak, Frankie beserta ayahnya sebenarnya ada kesempatan untuk menyandra salah satu anak buah David. Akan tetapi David langsung berpura-pura menyandra salah satu dari mereka, hingga ayahnya Frankie melepaskan sandranya. Lalu si Kit kembali mendengar kata-kata yang pernah diucapkan David saat itu, dan si Kit langsung menembaki David saat itu juga. Bersamaan dengan David yang memerintahkan anak buahnya untuk mencari Adele, para polisi pun datang untuk melakukan perlawanan tetapi itu sia-sia saja. Sementara itu Adele yang tak mau hasil rekamannya diambil, ia memutuskan untuk menyembunyikannya. Kemudian ia bersembunyi di dalam toilet, karena anak buah David sedang mencarinya. Namun sialnya anak buah David malah melepaskan ular-ular ke dalam toilet. Meskipun berhasil selamat, tetapi Adele ternyata terkena gigitan beracun. Lalu si Kit karena merasa kasihan dengan Adele langsung menolongnya dan akan mencarikan obat penawarnya. Adegan beralih ke David setelah tersambung dengan pihak kepolisian. Lalu dia meminta sebuah helikopter untuk dibawa naik ke atap gedung. Sebagai ancaman David akan melempar satu persatu sandera dari atas gedung jika polisi tidak mengikuti perintahnya. Sementara itu si Kit telah berhasil memberikan penawar racun untuk Adele, hingga Adele dapat disembuhkan. Di sini si Kit sepertinya merasakan jatuh cinta kepada Adele, dan selanjutnya ia meminta Adele untuk bersembunyi. Kemudian dia langsung pergi mengambil isi rekaman untuk dijadikan barang bukti. Di sini dengan kelincahan si Kit, ia mampu menembaki satu persatu pasukan David. Akan tetapi saat ia mau mengambil rekamannya, datang salah satu petarung David dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Awalnya si Kit sedikit kesulitan menghadapi perlawanan musuh, akan tetapi berkat usahanya akhirnya ia dapat mengalahkan musuh tersebut.
Saat Kit sudah mendapatkan rekamannya, tiba-tiba datang lagi petarung lainnya dan melempar granat ke arah Kit. Lalu si Kit terpaksa terjun dari atas gedung, dan dia beruntung masih dapat terselamatkan oleh para polisi. Kemudian dia langsung menyerahkan rekaman itu kepada polisi. Usai membuka kode permatanya, David meminta kepada komandan polisi untuk segera mengirim helikopternya ke atas gedung. Kit yang mendengar hal itu, ia langsung meminta agar ikut helikopter tersebut untuk menyelamatkan Frankie dan yang lainnya. Tetapi sayangnya si komandan tidak mengizinkannya. Akibatnya tanpa ragu-ragu Kit memutuskan untuk membajak helikopternya. Selanjutnya setelah kekacauan itu, Adele memutuskan untuk mencari Kit. Akan tetapi bukannya dia menemukan Kit, tetapi ternyata dia malah bertemu dengan David. Sementara itu rombongan Frankie yang bermaksud untuk berusaha kabur, tetapi mereka harus melewati tantangan terlebih dahulu, karena mereka dihadang oleh anak buah David. Kemudian saat waktu bersamaan Kit mengalami situasi yang sama seperti dahulu. Namun kini tanpa ampun dan Kit mencari celah untuk menyerang David dengan menggunakan pisau. Saat David pergi lalu dia langsung pergi untuk menjinakkan bom. Sementara itu di tempat lain Frankie dan yang lainnya juga sedang sibuk dengan pertarungan. Entah bagaimana caranya, setelah ayahnya Frankie dipukul, Frankie mendadak menjadi jago kungfu dan tanpa ampun untuk menghajar anak buahnya David. Dan akhirnya terkuaklah sebuah fakta bahwa dulu sebenarnya Frankie memang jago kungfu, namun sempat hilang ingatan. Di sini bisa diambil kesimpulan saat ayahnya dipukul, ingatannya bisa kembali pulih. Singkatnya, dengan jurus-jurus yang dipakai oleh Frankie, membuat si musuh dapat terkalahkan olehnya. Di tempat lain David yang berpura-pura menjadi korban berhasil mengecoh para polisi, dan akhirnya dia pun bisa kabur. Sementara itu Kit yang masih dengan susah payah untuk dapat menjinakkan bom. Namun di sini dia akhirnya dapat memutuskan kabel yang benar, dan Adele pun dapat terselamatkan oleh Kit. Lalu David sepertinya sedang sekarat karena dia terlihat mengeluarkan kecap dari hidungnya. Ternyata pisau yang mengenai tubuh David telah diberi racun ular oleh Kit, sehingga secara perlahan racunnya menyebar ke tubuh David, sehingga dapat dipastikan bahwa David pasti mati pada saat itu juga. Setelah semua yang telah terjadi, Frankie kini menjadi semakin tenar. Lalu ia memutuskan untuk membuat film baru yang mengangkat kisah perampokan tersebut. Sementara untuk Kit sendiri memutuskan untuk berhenti menjadi asisten Frankie dan berniat untuk menikah dengan Adele. Akhirnya film pun selesai dan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.